Halo, selamat datang di channel Seven Sky. Buat kalian yang baru tahu channel ini, di sini kita akan membahas tentang sejarah terbentuknya band, album-album dari sebuah grup band atau penyanyi dan juga evolusi seorang public figure dari waktu ke waktu. Kali ini saya akan coba membahas perjalanan terbentuknya band Dewa 19, serta lika-liku problematika di dalam band Dewa 19. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita mulai saja videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys. Dewa 19 adalah sebuah grup musik rock Indonesia yang dibentuk pada tahun 1986 di Surabaya, Indonesia. Grup ini telah beberapa kali mengalami pergantian personel. Formasinya Dewa 19 saat ini adalah Ahmad Dhani, keyboard, Andra Junaidi, gitar, Yuke Sampurna, bass, dan Agung Yuda, drum. Setelah merajai panggung-panggung festival di akhir era 1980-an, Dewa 19 kemudian hijrah ke Jakarta dan merilis rekaman pertamanya pada tahun 1992. Grup ini meraih kesuksesan sepanjang dekade 1990-an dengan vokalis Ari Lasso dan dekade 2000-an dengan vokalis Once Mekel. Dewa 19 merilis 4 album studio bersama Ari, yaitu Dewa 19, 1992, Format Masa Depan, 1994, Terbaik-Terbaik, 1995, dan Pandawa 5, 1997, dan melahirkan lagu-lagu hit seperti Kangen, Aku Milikmu, Cukup Siti Nurbaya, Cintakan Membawamu Kembali, Kirana, Kamulah Satu-Satunya, Satu Sisi dan Elang. Setelah posisi Ari Lasso digantikan oleh Once Mekel pada tahun 1999, karir Dewa 19 justru semakin melejit dengan dirilisnya album Bintang 5, 2000, dan Cintailah Cinta, 2002, yang masing-masing terjual lebih dari 1 juta keping. Once Mekel merekam 2 album penuh lainnya yaitu Laskar Cinta, 2004, dan Republik Cinta, 2006. Lagu-lagu hit yang lahir di era Once Mekel antara lain Roman Picisan, Risalah Hati, Separuh Nafas, Dua Sejoli, Arjuna, Pupus, Pangeran Cinta, Larut, Selimut Hati dan Dewi. Setelah keluarnya Once pada tahun 2011, Dewa terus berjalan sebagai band tanpa vokalis. 10 tahun kemudian, Firza dan Ello resmi direkrut untuk mengisi vokal utama dengan konsep featuring, kolaborasi. Mulai tahun 2021, Dewa 19 telah merekam ulang banyak lagu-lagu lama mereka dengan 2 vokalis tersebut. Sejak tahun 2012, grup ini juga mulai melakukan konser-konser reuni dengan menampilkan para mantan personel terdahulu. Memasuki dekade 2020-an, Dewa 19 berhasil menggelar beberapa tur stadion di Indonesia dan Malaysia. Mereka berhasil memecahkan rekor konser tunggal dengan jumlah penonton tertinggi di Indonesia, yakni sebanyak 75.000 orang di Stadion Internasional Jakarta, JS, yang kemudian dilampaui oleh 85.000 orang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Dewa 19 merupakan salah satu grup paling berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia. Pada tahun 2008, Dewa 19 masuk ke dalam daftar The Immortals, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa, oleh majalah Rolling Stone. Mereka juga telah menerima banyak penghargaan, termasuk anugerah khas pada pergelaran Anugerah Planet Musik 2005 di Singapura. Pada tahun yang sama, majalah Hai menobatkan Dewa 19 sebagai band terkaya di Indonesia dengan pendapatan mencapai lebih dari 14 miliar setahun. Sampai tahun 2023, Dewa 19 juga masih menyandang status sebagai salah satu artis termahal di Indonesia. Dewa 19 juga berhasil mencapai eksistensi lintas generasi dan merupakan artis paling senior di antara 10 besar artis Indonesia terpopuler Spotify dengan total lebih dari 1 miliar streaming. Dewa pertama kali dibentuk oleh 4 orang siswa SMP Negeri 6 Surabaya. Pada tahun 1985 band ini awalnya bernama Boster. Kemudian setahun berselang pada 26 Agustus 1986, nama Dewa tercetus. Nama Dewa merupakan akronim mereka berempat, Dhani Ahmad, keyboard, vokal,
Erwin Prasetya, bass, Wawan Juniarso, drum, dan Andra Junaidi, gitar. Mereka memiliki markas tempat berlatih di rumah Wawan di Jalan Dharmawangsa dalam Selatan nomor 7, yang terletak di Komplek Universitas Airlangga. Dewa yang awalnya muncul dengan musik yang lebih pop kemudian berubah haluan menjadi jazz setelah Erwin memperkenalkan musik jazz ke dalam grup ini. Wawan yang merupakan penggemar berat musik rock kemudian memutuskan keluar pada tahun 1987 dan bergabung dengan Outsider yang antara lain beranggotakan Ari Lasso dan Pio. Posisi Wawan kemudian digantikan oleh Ari Sudono, Rizky Noviar, hingga yang terakhir Salman Harun dan nama Dewa pun diubah menjadi Downbeat, yang diambil dari nama majalah jazz terbitan Amerika Serikat. Di kawasan Jawa Timur dan sekitarnya, nama Downbeat waktu itu cukup terkenal, terutama setelah berhasil merajai panggung festival. Sebut saja Festival Jazz Remaja se-Jawa Timur, juara pertama Festival Band SLTA, 90 atau juara kedua Jarum Super Fiesta Musik. Ketika nama band Slank berkibar, Wawan kembali dipanggil untuk menghidupkan Dewa dengan mengajak pula Ari Lasso. Nama Downbeat pun kembali berubah menjadi Dewa. Kali ini, Dewa hadir dengan mencampuradukan beragam musik jadi satu mulai pop, rock, bahkan jazz, sehingga melahirkan alternatif baru bagi kasanah musik Indonesia saat itu. Harun yang merupakan teman dari Wawan ternyata tertarik pada konsep tersebut dan menawarkan investasi sebesar 10 juta rupiah untuk memodali teman-temannya membuat master rekaman. Karena di Surabaya tidak ada studio yang memenuhi syarat, mereka terpaksa berhijrah ke Jakarta meskipun dengan modal yang pas-pasan. Dewa menyelesaikan pembuatan master album perdana mereka di Jakarta. Setelah itu, Andra, Ari, Erwin, dan Wawan kembali ke Surabaya sementara Dani tetap di Jakarta untuk mencari label rekaman yang bersedia mengorbitkan mereka. Dani kemudian berkeliaran di penjuru kota Jakarta, dari satu perusahaan rekaman ke perusahaan rekaman lain menggunakan bus kota. Awalnya, banyak perusahaan rekaman yang menolak mereka karena menganggap lagu mereka kurang menjual. Master rekaman Dewa akhirnya dilirik oleh Jan Juhana dari Tim Records, yang pernah sukses melejitkan Club Project. Pada tahun 1992, Dewa meluncurkan album pertamanya yang bertajuk Dewa 19 karena saat itu rata-rata usia personelnya 19 tahun. Sejak saat itu, terjadi salah kaprah di kalangan pendengar karena judul cover album tersebut menyatu dengan nama Dewa, sehingga band ini mulai dikenal dengan nama Dewa 19. Di luar dugaan, album perdana mereka meledak dan laris di pasaran, sehingga Tim Records yang notabene merupakan label kecil terpaksa meminta Aquarius Musikindo untuk mengambil alih produksi album ini. Album ini melahirkan single berjudul Kangen dan Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi yang sukses mendapat tempat di hati pencinta musik Indonesia. Nama Dewa 19 pun seketika melejit di belantika musik Indonesia. Melalui album ini, mereka berhasil menyabet 2 penghargaan di Buzz Award 1993, masing-masing untuk kategori Pendatang Baru Terbaik dan Album Terlaris 1993. Pada tahun 1994, Dewa 19 merilis album kedua mereka yang berjudul Format Masa Depan. Di tengah penggarapan album ini, Wawan hengkang dari Dewa 19 dan kemudian digantikan sementara oleh 2 penabuh drum pembantu, yaitu Ronald Fristianto, Gigi, yang mengisi 6 lagu yaitu Masihkah Ada, Still I'm Sure We Do Love Again, Format Masa Depan, Imaji Cinta, Selamat Ulang Tahun, Takkan Ada Cinta Yang Lain dan Rere Reza, Grace Rock, yang mengisi 4 lagu yaitu Aku Milikmu, 9 Hari dan Liberty, dan Mahameru. Terhitung sejak 24 September 1994, Aquarius Musikindo resmi menjadi label Dewa 19 menggantikan Tim Records. Album ini menelurkan single berjudul Aku Milikmu dan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Pada tahun 1995, Dewa 19 merilis album bertajuk Terbaik-Terbaik, posisi penabuh drum masih diisi penuh oleh adisional drum Rere Reza, Grace Rock. Wong Aksan kemudian bergabung dan menempati posisi penabuh drum setelah album Terbaik-Terbaik selesai dirilis. Album ini memiliki konsep musik pop rock yang dikembangkan dengan menambah unsur-unsur jazz, folk rock,
funk, dan teknik penciptaan balada sentimental. Banyak pengamat musik meyakini bahwa inilah album terbaik yang pernah dibuat Dewa 19 yang mengukuhkan mereka sebagai salah satu grup band besar terkreatif di Indonesia. Majalah Rolling Stone edisi Desember 2007 menempatkan album ini di posisi 26 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik sepanjang masa. Sementara itu, single pertamanya yang berjudul Cukup Siti Nurbaya berada di peringkat 20 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone edisi Desember 2009. Selain Cukup Siti Nurbaya, album terbaik juga melejitkan single hit lain seperti Satu Hati, Kita Semestinya, dan lagu balada cinta, Kan Membawamu Kembali. Lewat album ini Dewa 19 kembali meraih penghargaan BAFTA Awards untuk grup musik rock terbaik, grup duo rekaman terbaik, serta tata musik rekaman terbaik. Video klip Cukup Siti Nurbaya juga mendapat penghargaan sebagai video klip terbaik di ajang video musik Indonesia. Album terbaik telah sukses terjual sebanyak 500.000 keping di Indonesia. Sejak album ini pula, Dewa 19 mulai menggunakan istilah baladewa untuk menyebut para penggemar fanatiknya. Album keempat Dewa 19 yang berjudul Pandawa 5 dirilis pada tahun 1997 dengan formasi Ari Lasso, vokal, Andra Junaidi, gitar, Erwin Prasetya, bass, Ahmad Dhani, keyboard, dan Wong Aksan, drum. Melalui album ini, Dewa 19 sukses meraih 6 penghargaan di Anugerah Musik Indonesia 1997, yaitu untuk lagu alternatif terbaik, lagu terbaik umum, duo grup alternatif terbaik, album rhythm dan blues terbaik, serta sampul album terbaik. Album ini melahirkan sejumlah hits di antaranya berjudul Kirana dan Kamulah Satu-Satunya. Kedua lagu ini berhasil memenangkan penghargaan video musik Indonesia sebagai video klip favorit. Pandawa 5 telah sukses terjual lebih dari 800.000 keping dan mendapat sertifikat 5 kali platinum. Pada tanggal 4 Juni 1998, Wong Aksan resmi dikeluarkan dari Dewa 19 karena permainannya yang tidak cocok dengan selera mereka. Ia digantikan oleh Bimo Sulaksono, mantan drummer netral. Namun, tak lama kemudian Bimo keluar dari Dewa 19 dan bergabung dengan Baby untuk membentuk grup Romeo. Dewa 19 juga menghadapi masalah akibat dua personelnya, Ari Lasso dan Erwin Prasetya, mengalami ketergantungan berat narkoba. Selain menghancurkan kehidupan pribadi mereka, narkoba juga melumpuhkan seluruh aktivitas band Dewa 19. Berbagai tawaran manggung terpaksa ditolak dan dibatalkan karena sering pada saat manggung seperti Ari Lasso yang tampil dengan kondisi memprihatinkan. Album kelima Dewa 19 tidak pernah selesai digarap akibat jadwal rekaman yang sering ditunda. Perlahan mulai timbul konflik di dalam Dewa 19. Ari dan Erwin sempat diberi waktu istirahat beberapa bulan dan Dewa 19 divakumkan untuk sementara waktu. Erwin kemudian memutuskan untuk masuk rehabilitasi dan pesantren untuk menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Setelah melewati waktu yang cukup lama Erwin berhasil sembuh. Sementara Ari Lasso sama sekali tidak ada tanda-tanda membaik, bahkan semakin memburuk. Ari Lasso akhirnya keluar pada saat pengerjaan album Bintang 5. Pada tahun 1999, Dewa 19 hanya merilis album The Best of Dewa 19, yang berisi karya-karya terbaiknya semasa Ari Lasso menjadi vokalis. Album ini memuat dua lagu baru yaitu Elang dan Persembahan dari Surga. Album ini kembali meraih sukses meski tanpa sepotong promosi apapun. Setelah perilisan album ini, Dewa 19 resmi hanya tinggal dua orang personel saja, Ahmad Dhani, keyboard, dan Andra Junaidi, gitar. Once Mekel yang berkenalan dengan Dhani pada tahun 1997, direkrut menjadi vokalis baru Dewa 19 menggantikan Ari Lasso. Sebelumnya, Once bersama Dhani dan Andra sempat menggarap rekaman untuk film Kuldesak. Once kemudian juga mengajak temannya, Tio Nugros, untuk bergabung dengan Dewa 19 demi mengisi posisi penabuh drum yang kosong. Setelah sekian lama vakum dari belantika musik Indonesia,
Akhirnya pada tanggal 30 April 2000, Dewa 19 tampil kembali dengan formasi baru, Ahmad Dhani, keyboard, Andra Junaidi, gitar, Once Mekel, vokalis, Erwin Prasetya, bass, dan Tio Nugros, drum. Kali ini, Dewa 19 hadir dengan nama Dewa saja tanpa embel-embel 19. Pada tahun 2000, Dewa merilis album kelimanya bertajuk Bintang 5. Awalnya banyak yang pesimis dengan formasi Dewa saat itu. Namun ternyata, album Bintang 5 justru meledak di pasaran, bahkan menjadi album tersukses sepanjang karir Dewa. Dari 11 materi lagu di album tersebut, 6 diantaranya menjadi lagu favorit anak-anak muda di seantero tanah air. Roman Picisan, Dua Sejoli, Risalah Hati, Separuh Nafas, Cemburu dan Lagu Cinta adalah lagu-lagu yang banyak diminta di radio-radio terkemuka di Indonesia. Dewa mengadakan tur di 36 kota untuk mempromosikan album ini sekaligus memperkenalkan formasi baru mereka. Melalui album ini, Dewa menyabet 3 penghargaan AMI Awards 2000, yaitu Penyanyi Grup Terbaik, Lagu Terbaik, untuk Roman Picisan, dan Album Terbaik. Album Bintang 5 sukses terjual lebih dari 1,7 juta keping dan merupakan salah satu album terlaris di Indonesia. Total penjualan album ini, asli dan bajakan, diperkirakan mencapai 9 juta keping. Majalah Rolling Stone menempatkan album ini di posisi 96 dalam daftar 150 album Indonesia terbaik. Album ke-6 Cintailah Cinta dirilis pada tanggal 5 April 2002. Album ini awalnya akan diberi judul Indera Ke-6, namun karena pertimbangan pasar, pihak label menggantinya menjadi Cintailah Cinta. Album ini pun kembali mendulang sukses album Bintang 5. Sebelum resmi dirilis di pasaran, album ini bahkan telah laris sebanyak 200.000 keping. Total penjualan album ini telah mencapai lebih 1 juta keping. Pada ajang AMI Awards 2002, Dewa berhasil membawa 3 penghargaan untuk kategori Duo Grup Pop Terbaik, Lagu Terbaik, untuk Arjuna, serta Sampul Album Terbaik. Di tengah kesuksesan yang diraihnya, Dewa tersandung masalah pelanggaran hak cipta. Lagu berjudul Arjuna Mencari Cinta digugat oleh Yudhistira A.N.M. Masardi, selaku penulis novel dengan judul yang sama. Dewa dianggap menjiplak judul novel, Arjuna Mencari Cinta, tanpa konfirmasi dengan si penulis. Meskipun awalnya sempat bersikukuh tidak bersalah, Dewa akhirnya bersedia mengalah dengan mengganti judul lagunya menjadi Arjuna. Pada tahun yang sama, Dewa merekam lagu berjudul Juara Sejati, untuk menjadi theme song resmi Piala Dunia 2002 di Indonesia, yang disiarkan oleh RCTI. Meskipun awalnya bukan untuk tujuan komersial, lagu ini kemudian dirilis dalam kompilasi bertajuk NU Rock. Pada tanggal 1 Juli 2002, Erwin Prasetya dikeluarkan dari Dewa oleh pihak manajemen untuk selama-lamanya. Ia kemudian digantikan oleh Yuke Sampurna, yang merupakan mantan pemetik bass The Groove. Dewa resmi merilis album ke-8-nya yang berjudul Laskar Cinta pada tanggal 22 November 2004. Di album ini, Dewa menyuguhkan musik rock yang lebih keras serta penggunaan musik sampling. Album ini melejitkan hits berjudul Pangeran Cinta, Satu dan Cinta Gila. Nama Dewa kemudian dikembalikan lagi menjadi Dewa 19. Masalah kembali menimpa Dewa 19, kali ini dengan Front Pembela Islam, FPI, menyangkut sampul album Laskar Cinta yang memuat logo seperti kaligrafi Allah. 43, perseteruan ini sempat berbuntut pada pelaporan Dewa 19 ke polisi oleh FPI. Akhirnya pada tanggal 27 April 2005, Dewa 19 dan pengacaranya Habib Umar Hussein SH menggelar jumpa pers, untuk mengumumkan itikat mau mengubah logo dalam sampul album, Laskar Cinta. Sepanjang tahun 2003 hingga 2005, Dewa telah beberapa kali diundang untuk mengadakan konser di kancah internasional. Pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2003, Dewa mengadakan 2 buah konser di Jepang, masing-masing di Tokyo dan Nagoya. Pada tahun 2004, Dewa mengadakan konser di Korea Selatan, lalu kemudian ke Amerika Serikat. Pada Maret 2005, Dewa menggelar konser di kota Sydney dan Melbourne, Australia.
Dewa 19 juga mengadakan konser di Singapura seusai menerima penghargaan khas dari Anugerah Planet Music 2005 sebagai The Most Genius Band. Dewa 19 mulai serius menjajaki pasar internasional dengan ditanda-tanganinya kontrak untuk 3 album dengan EMI Music International Hong Kong yang berlaku per 1 Januari 2006. Dewa 19 kemudian mengeluarkan album bertajuk Republik Cinta pada awal tahun 2006 dalam 2 versi, yakni untuk pasar Indonesia dan pasar internasional. Laskar Cinta sendiri mengangkat isu terorisme dan kekerasan. Terinspirasi oleh perseteruan Dewa dengan FPI beberapa waktu sebelumnya. Dewa 19 mendapatkan penghargaan LIB for All Award di Amerika Serikat atas lagu Warriors of Love, versi bahasa Inggris, Laskar Cinta, yang dinilai menyerukan perdamaian dan toleransi beragama. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh CEO LIB for All Foundation, Holland Taylor, di New York, Amerika Serikat. Dewa 19 menghabiskan biaya lebih dari $500 million untuk menggarap 11 video klip di album ini. Dewa 19 kemudian merilis VCD dan DVD karaoke dari album Republik Cinta. Dewa 19 juga membuat video klip I Want to Break Free untuk keperluan internasional. Video dari lagu milik band legendaris Queen ini juga diputar oleh jaringan Hard Rock Cafe di seluruh dunia, guna memperlebar kesempatan Dewa dikenal secara internasional. Meskipun upaya menuju karir internasional mereka gagal, album Republik Cinta berhasil membuahkan penghargaan di AMI Awards 2006. Dewa 19 berhasil meraih penghargaan Grup Rock Terbaik dan Album Terbaik. Tidak hanya itu, vokalis Dewa, Once juga meraih penghargaan sebagai penyanyi solo pria terbaik melalui proyek solonya. Pada bulan Maret 2006, album ini juga meraih sertifikat platinum di Malaysia. Pada tahun ini, Dewa juga dinobatkan sebagai Duta Surabaya, atas kesuksesan dan prestasi mereka sebagai grup musik yang berasal dari Surabaya. Pada tahun 2007, Dewa merilis album kompilasi berjudul Kerajaan Cinta, yang kemudian menjadi album terakhir dalam karir grup ini. Album ini memuat 2 buah lagu baru yaitu Dewi dan Mati Aku Mati, sementara selebihnya merupakan lagu-lagu di album Republik Cinta dan lagu-lagu lama Dewa yang dipadu ulang, remix. Pada tahun ini, Dewa 19 kembali harus kehilangan salah seorang personelnya, Tio Nugros. Tio keluar setelah sebelumnya ia sempat vakum dari kegiatan Dewa akibat menderita sakit pada kakinya yang mengharuskannya tidak bisa main drum untuk jangka waktu lama. Posisi penabuh drum kemudian diberikan kepada Agung Yuda. Dewa 19 menggelar konser besar-besaran di 5 kota di Malaysia, yaitu Kota Kinabalu, Kuching, Johor Bahru, Penang dan Kuala Lumpur selama bulan Desember 2007. Dewa 19 kemudian melakukan konser di Stadion Negara, Kuala Lumpur dan mencetak sejarah musik di Malaysia, yaitu sebuah grup musik melakukan konser di 5 kota besar di Malaysia dalam sebulan. Setelah menggelar tur di Malaysia, Dewa 19 mulai vakum akibat kesibukan masing-masing personel dengan proyek sampingannya mereka masing-masing. Andra Junaidi membentuk grup band Andra and the Backbone pada tahun 2006 bersama Stevie Item dan Deddy Lisan. Album pertama grup ini dirilis pada tahun 2007 dengan melejitkan sejumlah hit seperti Musnah dan Sempurna. Pada tahun 2007, Ahmad Dhani mulai mengembangkan manajemen Dewa 19 menjadi Republik Cinta Management yang berhasil meluncurkan karir sejumlah penyanyi terkenal seperti Dewi Dewi, Mulan Jamila, dan The Virgin. Dhani kemudian juga membentuk grup musik terok dan menjadi vokalisnya. Vokalis Dewa 19, Once Michael, juga mengembangkan karirnya sebagai penyanyi solo dengan merekam single, Ku Cinta Kau Apa Adanya, pada tahun 2007. Pada tahun 2009, Yuke Sampurna menyusul rekan-rekannya dengan membentuk grup band Number One dan The Chemistry. Akibat kesibukan mereka masing-masing pengerjaan album ke-10 Dewa tidak kunjung selesai. Dewa 19 sempat kembali ke panggung musik dengan hanya merilis single, yaitu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia, 2008, dan Bukan Cinta Manusia Biasa, 2009. Kedua lagu tersebut dimuat dalam album kompilasi artis-artis Republik Cinta Management. Pada awal tahun 2011,
Once akhirnya menyatakan keluar sebagai vokalis Dewa 19 untuk fokus dalam karirnya sebagai penyanyi solo. Pengunduran diri Once tersebut menjadi penyebab utama vakumnya Dewa 19. Ahmad Dhani kemudian kembali mengadakan pembicaraan dengan Once, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi band nostalgia. Pasca keluarnya Once, Dewa 19 mulai mengadakan konser reuni Dewa 19 ke berbagai kota di Indonesia sebagai obat rindu untuk para penggemarnya. Bahkan Ahmad Dhani juga mengundang mantan personel Dewa 19 yang pernah ikut andil dalam perkembangan Dewa 19 seperti Tio Nugros, Wong Aksan, dan Ari Lasso. Once sesekali ikut manggung kembali bareng Dewa 19, bahkan duet bersama Ari Lasso walaupun pada awalnya Once pernah menolak untuk memanggung bersama Dewa 19. 23 Februari 2013 merupakan konser reuni Dewa 19 yang sentak membuat penonton tak percaya. Pasalnya pada konser tunggalnya Ari Lasso yang bertajuk Sang Dewa Cinta, Dewa 19 membentuk personel yang belum pernah dilakukan selama 19 tahun terakhir. Yaitu dengan dihadiri oleh personel awal mereka, Wawan Juniarso dan Erwin Prasetya. Sontak peristiwa langka tersebut membuat penonton seakan tidak percaya bahwa hal tersebut terjadi. Sampai saat ini, Ahmad Dhani masih sering mengadakan konser reuni Dewa 19 dengan membonceng sang vokalis Ari Lasso. Ahmad Dhani pernah merencanakan ingin membangkitkan Dewa 19 dari tidur panjangnya untuk kembali mengisi dapur rekaman dengan menggandeng kembali Ari Lasso sebagai vokalis utama Dewa 19. Ari Lasso yang dikenal sebagai vokalis awal Dewa 19 ini diminta untuk meninggalkan label rekamannya oleh Ahmad Dhani sebagai syarat untuk bergabung dengan Dewa 19. Pada 2 Februari 2019, Dewa 19 mengadakan konser reuni di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, karena vonis pidana, Ahmad Dhani tidak dapat ikut dan posisinya digantikan oleh anak ketiganya yaitu Dul Jailani. Pada tanggal 2 Mei 2020, salah satu anggota pendiri Dewa 19 yaitu Erwin Prasetya, meninggal dunia akibat pendarahan lambung. Jasad Erwin Prasetya dimakamkan di Surabaya. Sejak tahun 2021, Dewa 19 melakukan rekaman ulang lagu-lagu lama mereka bersama Firza sebagai vokalis tamu. Hingga tahun 2023, Firza telah merekam 36 lagu bersama Dewa 19. Pada 28 Februari 2022, Dewa 19 mengumumkan Marcelo Tahitoe sebagai vokalis tambahan baru Dewa 19. Pada 13 Desember 2022, Dewa 19 akhirnya kembali merilis lagu baru bersama Ari Lasso setelah 23 tahun tak bersama. Pada 2023, Dewa 19 melakukan rangkaian tur dan konser pesta rakyat secara mewah dan megah. Nah itulah tadi sejarah panjang terbentuknya band Dewa 19. Totalitas dan kejeniusan Ahmad Dhani sebagai pentolan band Dewa 19, membuat band Dewa 19 tetap eksis hingga saat ini dan menjadi salah satu band dengan bayaran termahal di Indonesia. Bagi teman-teman Baladewa yang lebih paham sejarahnya band Dewa 19, boleh komen jika video ini ada yang kurang atau salah. Terima kasih.